Kita ketemu lagi dengan saya Agus Robert di channel Tukang Manjat. Kali ini kita akan membahas kelanjutan dari yang kemarin kita bahas tentang efisiensi bekerja dengan mesin chainsaw. Kalau kemarin kita bahas tentang mesin dengan panjang, bar, panjang atau pendek. Kali ini saya akan membahas tentang bar dan rantainya. Apakah semua bar dan rantai itu sama? Tentu tidak. Ya. Produsen seperti Stihl, Oregon, Husqvarna, dan beberapa produsen bar dan rantai menciptakan berbagai macam tipe rantai. Seperti misalnya yang terbaru Husqvarna dengan tipe rantainya X-Cut. Ya. Lalu Stihl dengan Rapid Duro-nya. Lalu Oregon dengan Versacut-nya. Jadi macam-macam. Artinya mereka selalu berinovasi, menciptakan bentuk rantai yang betul-betul efektif untuk keperluan potong ataupun belah. Lalu yang masuk Indonesia sejak pertama kali sampai saat ini tetap itu saja, masih versi yang basic, masih versi yang awal. Jadi untuk sensor Indonesia tidak banyak pilihan untuk mendapatkan tipe-tipe rantai yang bagus. Ya ketemunya ya itu lagi. Memang sudah saya bahas di video sebelumnya tentang rantai yang beredar di Indonesia. Jadi Oregon menciptakan 3, Stihl 3 tipe, dan di Husqvarna juga 3 tipe. Hampir rata-rata menciptakan 3 tipe untuk keperluan sensor di Indonesia. Padahal ada banyak puluhan tipe rantai itu. Oke, yang kita bahas sekarang bagaimana dengan rantai yang ada kita gunakan secara maksimal. Jadi seperti ini, ketika kita membeli chainsaw misalnya kelas 382 lah, Stihl ya, Stihl 382 atau mungkin Stihl 651. Biasanya standar bawaannya ada 20 in, ada 25 in, ada 30 in. Lalu mana pilihan yang terbaik buat kita, pilihan barnya? Tentu dengan bar 30 in, mungkin pilihannya mungkin buat belah. Tapi kalau itu dibuat potong, ya juga tergantung media pohonnya. Kalau pohonnya hanya lingkar 100, ya pakai bar 30 in akan terasa lebih berat dan lebih lama. Mungkin kalau pilihannya di 20 in, bisa ada 2. Bisa yang tipe gigi atau tipe laser. Ya. Itu pun juga tergantung dari kebutuhan juga. Kalau memang lebih banyak memotong, maka saya akan lebih memilih 20 in yang tipe bergigi. Kenapa saya pilih yang bergerigi daripada yang laser? Yang pertama, kalau yang tipe gigi seperti ini lebih murah. Memang tidak setahan yang laser. Cuma dia lebih efisien menurut saya, lebih ringan dan putaran rantai lebih ringan, kerja mesin juga lebih ringan. Kalau buat potong saja ya, tebang, potong pohon-pohon yang kecil. Kalau yang laser, ya bisa juga, tapi kalau menurut saya tetap lebih efektif pakai yang bergerigi. Begitu juga kalau Anda pesan mesin Cina. Mesin Cina biasanya bawaannya ya kalau nggak 20, 22, 24, atau 26. Lalu pilihannya yang enak yang mana? Yang bergerigi atau laser? Nah itu ya tergantung lagi media yang mau ditebang apa. Dan keperluannya tebang atau belah. Gitu. Kalau kita keperluannya tebang plus belah, ya mungkin kita bisa pilih bar yang laser ya.
Mungkin dengan standar 24 in sudah cukup untuk keperluan semuanya. Tapi kalau Anda keperluannya hanya tebang potong saja, mungkin pilihan bar gigi lebih efektif. Ya. Seperti ini, ketika saya membeli mesin US, standar bawaannya 24 in. Tapi saya minta yang 20 in yang gigi saja. Karena apa? Keperluannya hanya tebang potong. Dan ini akan terasa lebih efektif buat saya daripada saya pakai bar laser yang 24 in. Karena memang medianya kecil. Jadi itu yang umum beredar ya. Tapi sepanjang karena saya tidak cukup puas dengan apa yang ada di dalam negeri tentang produk sensor, saya pun membeli produk-produk luar yang memang tidak masuk Indonesia. Seperti bar Forester seperti ini. Yang bar bergigi tapi dia bisa dicopot pasang. Jadi kalau ininya habis bisa diganti, copot pasang lagi. Lalu apa kelebihannya? Yang pertama, ini bar 24 in. Kalau kita punya bar laser yang 24 in, ini jelas 20% lebih ringan daripada yang laser. Dan ketebalan bar juga dia lebih tipis daripada yang laser. Sehingga dia sangat ringan. Lalu yang kedua pilihannya adalah gauknya. Paritnya ini pilihannya 1,3 kakinya ya gauknya. Jadi kalau dipasang rantai yang 1,6 ya nggak akan masuk. Jadi lalu apa kelebihannya? Nah ini saya punya bar juga. Nah ini saya samakan dulu dah sama yang 25 in juga. Saya ada bar yang kakinya ada 1,3, ada kakinya 1,6. Ya. Seperti ini. Ini sama-sama 24 in atau 25 in itu dianggap sama ya. Ya. Kalau panjang sama mungkin lebar badan. Jadi ini diklaim 24 in, yang ini diklaim 25 in. Tapi ini punya perbedaan yang signifikan. Ini kakinya 1,6, ini kakinya 1,3. Secara tebal sama, tetapi bibirnya lebih tipis yang 1,6. Nah itu dia. Jadi kenapa saya lebih memilih pakai yang 1,3 gauknya? Karena dia lebih tahan terhadap gesekan karena lebih tebal. Yang kedua, rantainya pun pasti lebih ringan. Jadi ini ada contoh. Ini yang atas rantai gauk 1,6, yang bawah 1,3. Nah, jadi sangat tentu yang 1,3 ini lebih ringan daripada yang 1,6 rantainya ya. Sehingga dia akan membantu mesin berputar lebih cepat. Dan cukup signifikan ketika Anda pakai pakai rantai yang 1,3 pasti putarannya lebih ringan daripada Anda pakai rantai yang 1,6. Tapi dengan catatan barnya pun speknya untuk 1,3. Karena kalau 1,3 dipasang di bar 1,6, dia oglak. Jadi kemungkinan potongan Anda akan miring. Apalagi ketika nebang. Dia pasti sering nggak dapat atau nggak makan karena kakinya goyang. Jadi kalau pilih rantai, ya tentu harus sesuai dengan barnya. Tapi semua juga sepakat lah, termasuk kalau di Amerika dan Eropa,
mereka sudah meninggalkan kaki 1,6. Karena apa? Akan lebih efektif kalau dia pakai 1,3. Jadi di luar itu rata-rata mereka sudah pakai bar gigi dan gaupnya 1,3, atau kalau di bahasa di spek barnya biasanya ada tulisan 050, 058, 063. Ya, 050 itu 1,3. Atau kalau di rantai, ya, di rantai untuk yang tipe Oregon biasanya 1,3 itu yang 72, depannya 72. Kalau yang 3/8 ya, 72. Kalau steel biasanya di 33. Kalau steel 33, 35, 36. Kalau Oregon 72, 73, dan 75. Jadi penggunaan bar-bar seperti ini bar 36 in. Nah, dan ini juga sama-sama 36 in. Yang Sagen ini gauknya 1,6. Yang Forester ini 1,3. Secara tebal sudah, secara berat sama ya. Beratnya hampir sama, selisihnya hanya beberapa gram saja lah. Beratnya hanya selisih beberapa gram saja. Yang Forester ini lebih bagus karena apa? Dia lebih tebal. Sehingga dia tidak mudah aus. Dan biasanya dengan rantai yang 1,3 dia akan lebih cepat daripada pakai yang 1,6. Dan itu sudah saya buktikan. Jadi kalau Anda ingin mau balap-balapan potong atau mau coba eksperimen potong, coba Anda beli satu rantai yang 3/8, satu kakinya 1,3, kayak satu lagi 1,6. Pasti yang 1,3 akan lebih enak. Itu dijamin, karena lebih ringan. Secara berat juga lebih ringan, walaupun hanya beberapa gram ya. Tapi itu cukup signifikan kalau untuk di mesin. Jadi efisiensi bekerja akan lebih mantap. Lalu ada juga yang bertanya seperti ini, Bang, saya punya mesin steel 660, bawaannya kan 3/8. Terus kalau saya ganti sprocket 404, punyanya 070 bisa nggak? Bisa. Jadi kalau Anda ingin masang pakai rantai besar 404 di sensor yang standarnya 3/8, mau saja. Seperti 660, 651, Anda pasang 3/8, pasang 404 bisa saja. Cuma saya jamin tidak akan lebih cepat daripada 3/8. Sama Anda punya 390, 394, 395, Anda pasang memang di bawaannya standarnya 404. Tapi ketika Anda pasang rantai 3/8, pasti lebih cepat. Saya jamin, saya nggak bohong, pasti. Kelebihan rantai 404 itu bukan cepatnya, tapi besarnya. Artinya dia lebih awet, karena matanya besar. Karena matanya besar, dia lebih lama habisnya. Itu aja kelebihannya. Kalau masalah cepat, tidak bisa. Ya, untuk yang nyoba satu orang ya, tidak beda-beda. Kalau beda-beda pasti asahannya beda-beda. Dan cara penggunaannya pun beda-beda. Tapi satu mesin, satu bar, dua rantai, satu pakai 404, satu pakai 3/8, saya jamin 100% 3/8 yang menang. Mengapa? Matanya lebih kecil, 404 besar.
otomatis mata kecil akan lebih cepat masuk daripada yang mata besar karena hambatannya makin besar. Nah, seperti itu. Nah, itulah kelebihan dari rantai 3/8 dibanding 4/4. Apalagi sesama 3/8, 3/8 satu kaki 1,6, 3/8 1,3, pastinya 1,3 lebih cepat. Itu dijamin seperti itu. Jadi kalau kita bisa memahami ini, kita akan betul-betul efisien dalam bekerja. Oh, saya mah nggak butuh rantai besar, saya cukup pakai sensor ini dengan bar ini, rantai ini untuk pohon seperti itu akan lebih efektif. Wah, itu Anda akan semakin menuju kepada efisiensi bekerja, waktu, tenaga, BBM, otomatis ya. Selama rantai tajam, potongan Anda lebih cepat, Anda semakin banyak menghemat. Jadi jangan ragu ya, artinya Anda harus belajar, lalu tidak ragu lagi untuk memilih kaki tipis. Jangan khawatir putus, tidak selama Anda menggunakannya dengan benar dan Anda beli rantai yang asli, tidak akan mudah putus. Itu dijamin. Jadi, akhir kata dalam video ini, penggunaan bar, ya, memang rantai bar-bar seperti ini tidak banyak dijual di Indonesia, hanya beberapa pesan saja. Dan yang mungkin yang menjual hanya Jangkar Biru di Shopee, Tokopedia dia jual. Anda bisa tanyakan langsung stoknya. Atau yang mau yang juga Oregon juga ada bar seperti ini. Memang yang tipe seperti ini belum Nostip untuk mesin Cina memang belum banyak tersedia, tetapi ada, cuma belum tersedia. Tapi kalau Anda punya mesin-mesin steel, mesin-mesin Husqvarna, cobalah pakai yang bar seperti ini. Anda akan merasakan nikmatnya bekerja dengan efisien. Oke, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Subscribe, like, share, dan komen untuk berinteraksi dengan saya di video ini. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.